Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentunya adik-adik yang di rumah sehat, sukacita, dan bersemangat. Nah, hari ini Kak Nina ditemani sama Kak Lisma. Hai. Nah, hari ini kita mulai ibadah kita tanggal 4 Juli 2021 dengan tema Aku Anak yang Taat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersaat teduh, tetapi sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya, pikirannya, dan hatinya. Oke, kita mau bersaat teduh, dimulai. Selesai. Nah, Kak Nina, sebelum kita akan memulai ibadah kita, supaya adik-adik semangat nih Kak, tadi kan katanya udah semangat ya Kak, kita akan membuat yel semangat nih Kak. Iya, nah, supaya adik-adik juga semangat di rumah. Yuk, adik-adik di rumah boleh ya bangkit berdiri. Kita sama-sama yel-yel semangat. Di mana ya Kak yel-yelnya Kak? Oke, kita mulai ya Kak Lisma. Oke, tepuk semangat. 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 Kayaknya sudah mulai semangat nih Kak. Iya, tapi mungkin ada adik-adik yang baru saja bergabung dan mereka mau ikutan juga nih Kak yel-yelnya. Boleh ya Kak Nina? Sekali lagi diulang yel-yel semangatnya Kak. Ayo Kak Nina. Kak Lisma ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Kak Lisma, hari ini kegiatan kita apa aja ya Kak Lisma? Nah, hari ini Minggu 4 Juli 2021 kita akan bernyanyi bersama, kemudian kita juga akan mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta, dan tidak kalah pentingnya juga ada kreativitas kelas Kak Nina. Oke, Kak Lisma. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau memuji Tuhan dari nyanyian sekolah minggu dengan judul Mari Kawan. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Mu yang selalu menaungi hidup kami. Kau jagai kami ya Tuhan, dan Kau pelihara hidup kami. Terlebih buat hari ini ya, hari yang penuh dengan yang Kau kuduskan, di mana kami anak-anak Tuhan Kau ingatkan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu adalah perisai hidup kami, sebagai pegangan hidup kami dan pondasi kami. Karena itu sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan buat kita, demikian firman-Nya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada firman Tuhan pada saat ini dikatakan, marilah kita cintai Tuhan dan marilah kita lakukan firman-Nya. Anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup bersama firman Tuhan itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena firman Tuhan itu bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Ada seseorang yang pernah hidup di luar firman Tuhan, tetapi sejak 10 tahun yang terakhir ini dia mau bertobat dan mulai mengenal firman Tuhan yang satu persatu, ya. Sehingga dia ini bisa membandingkan langsung perbedaan antara hidup tanpa Tuhan dan hidup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hidup penuh dengan kuasa kalau kita imani, ya. Itu sangat berguna bagi kita anak-anak Tuhan. Itu berguna sangat di dalam kehidupan kita. Terlebih menghadapi segala sesuatu, ya, dalam menjalani setiap langkah kehidupan kita di dunia yang penuh dengan kesulitan kita. Baik itu dalam menghadapi masalah-masalah, ketika kita memerlukan sebuah jawaban, pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus bertindak, firman Tuhan akan memberikan sesuatu supaya kita bisa bertindak. Dalam hal juga membantu orang lain dan lain-lainnya. Kita melihat, anak-anak Tuhan, betapa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini sangat membantu hidup kita. Betapa lengkapnya Tuhan memberikan paduan hidup yang lengkap dari segala yang Dia firmankan di dalam firman Tuhan. Karena itu sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai kita manusia, ada kalanya, ya, kita pun pernah merasa khawatir, ya. Adik-adik mungkin pernah gelisah, khawatir, takut, terlebih di masa kehidupan kita sekarang ini. Kita takut dihampiri oleh pandemi COVID-19. Kita takut masa depan kita bagaimana karena sistem pelajaran kita ini sangat sulit. Kita takut masa depan kita mau kemana. Tetapi betapa firman Tuhan sanggup meneguhkan kita. Betapa firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan, bahkan melegakan kita. Sehingga kita tidak perlu, ya, berlarut-larut tenggelam dalam suasana kekhawatiran yang sama sekali tidak membawa manfaat. Anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam renungan kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan itu meneguhkan. Bagaimana Tuhan menginginkan kita supaya kita melakukan kebenarannya, ya. Dalam banyak kesempatan kita mengungkapkan hubungan yang erat, ya, dengan Tuhan dan menyatakan bahwa firman Tuhan itu sanggup meneguhkan kita, terutama sedang menghadapi situasi yang sulit. Kalau kita baca di dalam Mazmur 119, ya, yaitu Mazmur yang paling panjang ayatnya, ada sampai dengan 176 ayat, di mana di situ bagaimana tentang bahagia orang yang hidup dalam firman Tuhan. Bahkan pembukaan dari kitab Mazmur ini menyatakan juga, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi dikatakan di sini yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini seperti pohon adik-adik, di mana pohon itu kalau kita tanam di tepi aliran air yang begitu banyak ya, di mana pohon itu akan menghasilkan buah pada musimnya yang begitu lebat, dan mungkin dia tidak akan layu daunnya, sehingga apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Artinya itu, ketika firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu menjadi kesukaan kita, maka apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Selanjutnya mari kita lihat ada anak Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan Yesus menjadi pedoman hidup kita. Dikatakan di Lukas 1 ayat 28, dikatakan di situ, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Mendengar harus dibarengi apa? Dengan memelihara. Itu kata Yesus. Ketika kita mendengar, maka firman itu harus kita pelihara. Ketika kita pelihara, maka kita harus melakukannya di dalam hidup kita. Karena itu dikatakan mendengar itu harus dibarengi dengan memelihara, kata Yesus. Itulah yang membuat kita berbahagia. Tapi kalau hanya mendengar, kita tidak akan bisa berbahagia. Tapi kalau ikut dengan memeliharanya, kita akan berbahagia tanpa tergantung situasi ataupun kondisi hidup kita. Tanpa ketika kita harus mendapat sebuah hadiah dari orang tua baru kita berbahagia, tidak. Tanpa ketika kita mungkin saat ini kita berada ke dalam kesehatan, tidak kita berbahagia. Tapi di bagaimana situasi dan kondisi bagaimanapun kita, kalau kita mendengar dan memelihara firman Tuhan, pasti kita akan berbahagia. Memelihara berarti apa? Menjaga agar firman itu tetap diam. Dan bukan hanya menjaga supaya diam, tapi tumbuh di dalam kita, dan itu menjadi dasar pijakan kita dalam melakukan segala sesuatu. Jika hati kita dikatakan berbatu-batu dan keras, firman Tuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Sebaliknya anak-anak Tuhan, jika hati kita yang lembut akan membuat firman itu akan yang kita baca, yang kita dengar, itu dikatakan seperti seorang petani yang menaburkan benihnya di tanah yang baik, maka firman itu akan bertumbuh dengan subur. Seperti demikian juga kita. Kalau kita buka tadi hati kita itu dengan lembut, maka firman itu akan bertumbuh subur di dalam hati kita. Anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharanya, dikatakan di sini untuk tumbuh subur di dalam diri kita. Firman-firman itu akan bekerja membantu kita menyikapi berbagai persoalan. Bukan hanya persoalan, tetapi bagaimana juga mengajarkan kita supaya menunjukkan kasih kita kepada Allah kita dan kepada sesama manusia. Firman itu akan bertumbuh, itu bekerja untuk menyelidiki hati kita dan menguatkan kita, dan juga menopang kita saat kita lemah. Firman Tuhan juga mampu menjadi solusi yang sangat luar biasa bagi kita adik-adik, selama kita mau mendengar dan memeliharanya. Tapi selama kita tidak mau mendengar firman Tuhan, bahkan selama kita tidak mau memeliharanya, kita tidak akan bisa dikatakan di situ bisa berbahagia. Bahkan kita tidak akan bisa menopang hidup kita, menguatkan kita. Tetapi selama kita mendengar dan memeliharanya, karena pasti kita akan berbahagia tanpa tergantung oleh yang tidak masalahnya atau di situasi di sekeliling kita. Anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Paulus mengatakannya di dalam Efesus 6 ayat 17, dikatakan di situ ya, bahwa firman Tuhan itu ibaratkan itu pedang roh
Pedang roh dikatakan di situ. Di mana dikatakan di situ salah satu perlengkapan rohani yang harus kita miliki apabila kita mau tetap aman dalam hidup ini. Ini adalah salah satu perlengkapan senjata Allah yang akan sangat berguna untuk melawani segala roh-roh dunia ini. Apalagi begitu pada zaman kita sekarang ini, anak-anak Tuhan, begitu banyak godaan, begitu banyak persoalan, begitu banyak roh-roh jahat ingin menghampiri, menggodai kita. Terlebih di zaman kita pandemi ini. Sekarang anak-anak karena begitu sulitnya, yaitu dikatakan belajar menerima ilmu harus secara virtual. Sekarang ini iblis menggoda kita, yaitu dengan cara apa? Pakailah handphone itu untuk main game aja. Sehingga banyak anak-anak sekarang terlantar di dalam menimba ilmu melalui secara virtual. Karena itu anak-anak Tuhan, lebih lanjut dalam surat Ibrani ya dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, bahkan sum-sum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu dikatakan di Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua yang begitu sangat tajam, yang bisa menghujam ke dalam untuk memperbaiki hati kita dan menusuk keluar untuk memperberati orang lain. Karena itu mengetahui dan memelihara firman Tuhan akan membantu kita untuk menjaga status kita sebagai ciptaan baru, status kita sebagai anak-anak Tuhan, status kita sebagai pewaris kerajaan Allah, status kita sebagai, yaitu dikatakan ciptaan Tuhan yang begitu lengkap. Karena itu anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ya bagi banyak sebagian orang tidaklah mudah untuk mau mendengar ya, apalagi memelihara firman Tuhan dalam hidup. Mungkin adik-adik juga begitu ya. Mungkin adik-adik, banyak di antara kita ini sekarang ini tidak mudah untuk mendengar firman Tuhan. Lebih mudah apa? Mendengar kata orang lain, apalagi mendengar gosip-gosip, apalagi mendengar cerita-cerita orang lain, apalagi mendengar cerita-cerita yang begitu heboh di dunia sekarang ini, membaca-baca media sosial sekarang ini ya. Mungkin itu lebih enak. Banyak orang sekarang ini menganggap firman Tuhan itu, aturan-aturan firman Tuhan itu sepertinya menghalangi kita untuk menikmati kesenangan ya, atau bahkan dianggap menutup kesempatan kita untuk merasakan bahagia atas apa yang ditawarkan dunia ini. Banyak. Contohnya karena kita lebih asik ya, asik kita dengan kesibukan kita sendiri, ketika tiba-tiba ayo gereja kita, ibadah kita jadi apalagi waktu itu pas ingin ibadah kita diajak orang tua untuk santai-santai, untuk jalan-jalan, kesenangan jadi terganggu. Anak-anak Tuhan, tapi ketahuilah ya, bahwa dengan ketahuilah dikatakan di sini bahwa dengan membuka diri dan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan kemudian menjadi pelaku-pelaku secara nyata, justru di sanalah dikatakan di situ, justru di sanalah hidup kita akan menjadi bahagia. Lembutkan hati kita dan terimalah firman Tuhan dan peliharalah agar terus tumbuh subur. Tuhan mengingatkan dengan jelas di Yehezkiel 3 ayat 10. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu. Berikanlah telingamu kepadaku. Karena itu anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dikatakan pada kita, jangan biarkan firman-firman Tuhan itu jatuh sia-sia di dalam kehidupan kita. Seperti seorang petani tadi menaburkan benihnya
Dia sia-sia mendaburkan benihnya di tanah yang tanah yang keras dan berbatu, yang tidak mempunyai tanah yang subur. Jangan, karena siapa yang rugi? Pasti kita yang rugi. Pasti kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena itu segala yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya itu sungguh besar manfaatnya, anak-anak Tuhan. Dan itu pun tertulis di dalam firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki perbuatan kita. Karena itu ada pilihannya yang diberikan kepada kita. Apa pilihannya? Ketika kita mendengar dan memelihara, yaitu berkat. Apabila kita mau mendengarkan perintah Tuhan Allah yang disampaikan kepada kita hari ini. Tapi kalau kita tidak mau mendengarnya, maka apa yang kita sampai? Kutuk. Jika kita tidak mau mendengar perintah Tuhan Allah, menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak mau kamu kenal, seperti apa yang dikatakan di Ulangan 11 ayat 27 sampai 28. Karena itu anak-anak Tuhan, rajinlah selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Dan jika berada dalam ibadah pada hari Minggu, mari dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ada berkat yang siap dia curahkan. Ada berkat yang mau diberikan oleh Tuhan yang mau curahkan. Ada perlindungannya dan ada keselamatan bagi setiap orang yang mau mendengarkannya. Ada jawaban atas setiap persoalan hidup. Ada solusi atas segala permasalahan kita. Karena itu mulailah anak-anak Tuhan memelihara dan hidup dengan mengimplikasikan firman-firman itu di dalam hidup kita secara nyata. Dalam segala perbuatanmu, dalam segala tingkah lakumu, dalam segala pekerjaanmu, di dalam apapun hidupmu. Dan alamilah anak-anak Tuhan hidup yang berbahagia bersama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk dalam aktivitas kelas. Nah, aktivitas kelas kita dalam minggu ini dibagi menjadi 2, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil, adik-adik akan memvideokan lagu yang akan dicontohkan oleh Kak Nina dengan lagu judulnya Taat. Nah, setelah itu adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan di grup kelas masing-masing. Oke, Kak Lisma, kita nyanyikan contohnya dulu ya, Kak Lisma. Oke, Kak Nina. Yuk, kita nyanyikan. 1, 2, 3. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada mama papa, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Nah, seperti itu lagunya Kak Lisma. Nah, untuk kelas besar seperti apa? Nah, untuk kelas besar, adik-adik menuliskan sifat-sifat yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yesus dan juga alasannya. Minimal 3 contoh ya adik-adik. Nah, contohnya nih Kak Nina, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Alasannya adalah karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menguduskan hari Sabat atau hari Minggu. Oh, itu seperti hukum Taurat yang keempat ya? Betul Kak Nina. Oh, ya. Nah, jangan lupa ditulis di buku catatan, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing ya adik-adik. Demikianlah aktivitas kelas kita dalam minggu ini. Sampai bertemu kembali di aktivitas kelas berikutnya. Dah. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini
kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu penuh dengan kuasa, di mana firman-Mu mengajarkan kami ya Tuhan supaya kami selalu taat di dalam mendengarkan dan memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hidup di dalam firman-Mu penuh dengan kuasa, di mana Tuhan akan menopang kami, memberikan kekuatan, memberikan jawaban di dalam setiap perjalanan dan masalah-masalah yang kami hadapi. Karena itu ajari anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu, supaya mereka lebih taat lagi dan supaya mereka lebih menyukakan firman-Mu di dalam hidupnya, supaya mereka lebih menyukai mendengar firman-Mu, karena firman-Mu lah yang membawa kekuatan, karena firman-Mu lah yang membawa kebahagiaan di dalam hidup kami. Karena tanpa firman-Mu kami seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, kami ini seperti caci yang tidak mempunyai kekuatan. Biarlah kami tunjukkan ya Tuhan dengan ketaatan kami mendengarkan firman-Mu, dan kami tunjukkan juga ketaatan untuk memelihara kehidupan kami, agar kami taat, dan dengan ketaatan itu kami memperoleh kebahagiaan dan kami memperoleh berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, 28 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2021. Nah, Kak Nina, ada berapa orang sih adik-adik kita yang berulang tahun dalam minggu ini, Kak? Ada 9 orang Kalisma yang berulang tahun dalam minggu ini. Nah, yang pertama ada Juliano Filimon Parlingoman Manulang. Yang kedua ada Michelle Theodore Serenauli Turnip. Dan yang ketiga ada Graciela Esteba Queen Aurora Sinaga. Yang keempat ada Julio Immanuel Maruli Napitupulu. Dan yang kelima ada Mikaela Jovanka Siburian. Yang keenam ada Cikita Geraldine Panjaitan. Yang ketujuh ada Gracia Bianca Hasian Tampubolon. Yang kedelapan ada Maria Kenny Queen Jovanka Sinambela. Dan yang terakhir ada Irene Julianta Gracia Purba. Hadiahnya. Nah, hadiahnya akan dibagikan pada saat kita kembali sekolah minggu di gereja. Oke, Kalisma, Kanina, Inang Pendeta, Amang Pendeta, dan seluruh seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, kita akan bernyanyi buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam minggu ini, dan sekaligus kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita dan kita memuji Tuhan dari lagu sekolah minggu dengan judul Baca Kitab Suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dan buat kuasa Roh Kudus-Mu, di mana kami boleh bersuka cita melalui nyanyian dan melalui doa di dalam ibadah kami yang walaupun secara virtual, tapi itu tidak mengurangi kami, terlebih buat anak-anak Tuhan di dalam memahami dan mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah pelita dan perisai dan sebagai pedang roh untuk menopang kami, menguatkan kami di dalam menjalani segala persoalan Tuhan. Karena itu marilah Tuhan memimpin, menaungi hidup daripada anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan anak-anak-Mu dan memberikan kebijaksanaan ya Tuhan, supaya mereka lebih bijaksana menjalani kehidupan ini, terlebih di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan tidak akan menghinggapi dan Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatu yang tidak mungkin kami alami, tapi Tuhan akan menguatkan kami dan memelihara kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang pada saat ini anak-anak Tuhan bersyukur ya Tuhan, di mana anak-anak Tuhan di Prode di minggu tanggal 4 Juli 2021 ini, anak-anak Tuhan begitu bersuka cita karena ada 9 anak-anak Tuhan yaitu merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Kami percaya Tuhan, bertambah usia yang Kau berikan kepada anak-anak Tuhan, maka bertambahlah iman mereka, bertumbuh iman mereka. Karena itu kami berikan tubuh dan jasmani daripada anak-anak Tuhan yang pada saat ini berulang tahun. Biarlah tumbuh kembangnya ya Tuhan, Tuhan yang selalu menaungi. Biarlah di masa depannya mereka, Tuhan yang selalu memeliharanya dan membimbingnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang tua daripada anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai mereka di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap aktivitas mereka. Jauhkan dari mara bahaya, berikan rezeki yang berlimpah-limpah ke orang tua kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah kami dengan penuh dengan sukacita mengakhiri ibadah ini, tapi sial tentang kasih-Mu ya Tuhan, itu tidak akan mengakhiri ini. Karena itu kami mengakhiri ibadah kami ini, di mana kami akan bersama-sama mengucapkan yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
baik, tibalah kita pada penghujung ibadah kita pada minggu ini. Kalisma, Kanina, Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan seluruh seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu berpesan, Tetaplah berdoa Jaga kesehatan. patuhi mama dan papa, dan di rumah saja. Dadah. Dadah.